Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi cerita berdasarkan pengalaman sendiri. Pada kali ini saya akan memberikan reng-rengan bagaimana sih ternak sapi di pegunungan. Jadi kenapa saya tertarik untuk beternak sapi? Nah, jadi selain di wilayah, jadi saya bertempat di pegunungan, wilayah Lebak Barang yang subur, terus di sini juga banyak potensi tumbuhan rumput yang bisa kita gunakan untuk pakan ternak. Tetapi memang kalau misalkan kita mau beternak itu tidak bisa mengandalkan rumput-rumput liar, terus tumbuhan-tumbuhan yang bisa untuk kita pakai untuk pakan. Tapi sebelum itu yang paling penting kita siapkan adalah bank pakan. Jadi kita menyiapkan tanaman rumput, dan yang saya tanam di kebun, karena saya memiliki beberapa kebun yang memang hanya saya tanami pohon-pohon besar kayak cengkeh, terus pohon buah-buahan. Nah, bawahnya sebagai tumpang sari saya menggunakan rumput odot untuk pakan ternak ya. Saya menyiapkan rumput odot untuk pakan ternak itu saya mulai ketika saya hanya memiliki 1 ekor. Nah, pada saat itu kebun-kebun saya tanami rumput odot sebagai tumpang sari. Nah, pada kali ini saya akan memberikan perhitungan dengan sistem yang di daerah saya ini bagi hasil ya. Jadi sistem ternaknya itu kebanyakan bagi hasil dengan petani. Ketika kita tidak ternak sendiri, jadi tidak ngarit sendiri. Jadi kita sebagai pemberi modal. Dan ada juga yang kandangnya punya petani, kita hanya memberikan modal, kita belikan pedet. Ada juga yang dengan sistem kita punya kandang, terus kita fasilitasi dengan segala alatnya di situ, terus petani yang ngarit dan merawat sapi-sapi di kandang kita. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana proses ternaknya ya, dengan jangka waktu berapa, dan ini yang saya akan paparkan nanti berdasarkan pengalaman. Jadi saya tidak istilahnya hanya memberikan angka fiktif ya, tapi ini berdasarkan pengalaman. Dan nanti yang akan saya ramu kita bisa bagi untung 50% dengan kandang sendiri, terus dipotong biaya-biaya lain-lain ya, seperti vitamin, mungkin ada garam, molase, terus dan alat misalkan kayak arit dan lain sebagainya. Nah, air, lampu misalkan ya. Nah, kalau kebutuhan lain-lain yang di saya itu, jadi ada air, karena setiap pagi kita harus membuang kotoran dengan air, dan juga kita untuk memandikan ya, tapi tidak setiap saat. Terus kita juga memakai lampu ketika malam hari memberikan pakan, kita mengecek dan lain sebagainya. Terus
kita juga membeli molase, ada juga campuran garam. Ya, kalau pakannya saya memakai full pakan hijauan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ring-ringannya seperti apa. Nah, baik, jadi ini yang sudah saya buat. Karena saya saat ini sedang memelihara 4 ekor, ya, jadi sedikit cerita ini. Dengan kapasitas kandang 6 ekor, sementara saya baru bisa memelihara 4 ekor. Jadi ini biar jelas ring-ringannya saya rinciannya per ekor ya, per ekor. Nah, jadi ada tak kasih nama sapi 2, sapi 1, sapi 2, sapi 3, dan sapi 4. Nah, saya kebetulan membeli pedetan itu di usia sekitar 7-8 bulan lah. 7-8 bulan pedetan. Pada saat itu sebelum puasa, bulan Ramadan tahun 2023. Pada saat itu kenapa saya membeli di bulan Ramadan, jadi sebelum Syawal ya. Karena pada saat itu pedetan itu murah. Jadi saya membeli pedetan umur 7-8 bulan itu enggak sekitar 8 juta per ekor. Jadi saya membeli 4 sekaligus di penjual yang sama. Makanya ini harga beli dan transportasi itu sudah 8 juta per ekor. Karena waktu itu saya minta kembalian untuk membayar transportasi. Jadi saya minta cashback. Nah, per ekornya 8 juta sama transportasi. Karena itu masih kecil, jadi cukup 1 orang ya untuk mengurusi pedet-pedetan ini. Jadi dengan harga beli pedetan 8 juta, terus saya anggarkan rata-rata ini ya, saya bikin rata-rata kebutuhan pakan tambahan, ini pakan tambahan, vitamin dan lainnya ya, per bulan, per ekor. Jadi per ekornya saya buat 150.000. Nah, ini apa saja? Jadi ada pakan tambahan, garam ya, saya memakai garam. Terus ada molase, terus ada vitamin. Vitaminnya ada ultra mineral, terus ada vitamin B kompleks. Nah, ini saya bikin rata-rata per ekor per bulan itu 150. Jadi ada air, ada listrik, dan saya berikan juga beban pembelian arit, peralatan ya berarti ya. Nah, ini 150 itu sudah termasuk arit. Arit kan tidak mungkin per bulan ya. Jadi satu periode ini kira-kira habis 4 lah, karena dengan sapi 4 yang dikasih pakan full hijauan, aritnya juga lumayan boros. Jadi selama satu periode ini saya sediakan 4.
Jadi satu arit itu 1 ekor harapannya, 1 periode nanti sampai terjual. 150. Dan ini kalau misalkan saya bagi hasil ya 50% dengan petani. Jadi kandang sudah saya sediakan, terus peralatan juga sudah disediakan, kita juga menanggung biaya obat-obatan dan vitamin. Terus dengan target penjualan. Target penjualan ini juga menyesuaikan pada saat itu, misalkan hewan kurban, sapi ya khususnya, itu lagi mahal apa enggak, kadang juga tidak begitu mahal, kadang juga kalau lagi ada kelangkaan ya mahal. Nah ini saya ambil pengalaman dari tahun kemarin yang harganya juga sedang lah, terlalu jelek ya enggak, bagus ya enggak. Jadi kalau pengalaman tahun kemarin saya itu punya 1 ekor, saya ternak 10 bulan, itu harga jualnya 16 juta dengan modal 9 juta. Nah, kenapa saya berani mematok harga 17 juta? Itu karena pada saat ini belum Idul Adha pun postur sapinya itu sudah lebih besar, lebih gemuk ya. Karena dulu kandang saya masih belum rapi lah, masih acak-acakan. Nah sekarang sudah dibuat baru, terus sudah ada sistem ternaknya juga lebih bersih, vitaminnya juga lebih tertata, dimandikan juga. Nah jadi pertumbuhannya lebih cepat, lebih bagus juga. Saya mematok harga jual itu 17 juta. Ini rata-rata ya. Harga nanti penjualan, karena saya seringnya itu menjual dengan langsung panitia kurban. Nah, 17 juta target harga jual. Nah, ini kalau misalkan saya ternakkan ke orang dengan sistem bagi hasil 50%, itu per ekor per bulannya itu 225.000. Jadi ini saya buat beli di bulan April, nanti akan terjual di bulan Juni, ini pas Idul Adha. Jadi rata-rata pendapatan ini sudah dipotong dengan bagi hasil pemeliharaan dengan petani itu 50%. Itu saya masih mendapatkan 225.000 per bulan per ekor. Ya, karena ini target saya 15 bulan pemeliharaan. Nah, per tahunnya berapa? Per periode, ini bukan per tahun. Per tahunnya per ekor berarti mendapatkan bagi hasil 3.375.000. Ya, ini per ekor. Jadi kalau misalkan ini saya tadi membeli 4 ekor, saya ternakkan dengan presentase bagi hasil 50%, saya bebankan biaya lain-lain per ekornya di rata-rata per bulan ini 150.000,
kita mendapatkan untung 4 ekor ya, per 4 ekornya itu per bulan 900.000. Terus nanti pada saat Idul Adha dijual, pendapatan 4 ekornya itu 13.500.000 dengan modal awal 32 juta. Ini modal pembelian pedetan ya. Nah, jadi seperti itu. Terus bagaimana kalau misalkan itu kita ternak sendiri, tidak diternak orang lain? Nah, jadi ini barangkali bisa memotivasi anak-anak muda mungkin yang punya lahan. Misalkan kita bekerja tidak harus menjadi karyawan, kita pengen berusaha di kampung kita ternak sendiri coba. Coba ubah ini menjadi 100% ya, karena kita ternak sendiri. Nah, 100 kita bikin 100%. Kita mendapatkan keuntungan per bulannya 1.800.000. Ini 4 ekor dan per ekornya 450.000. Dengan keuntungan per periode ini 27 juta selama 15 bulan. Nah, kok sedikit? Kalau misalkan 4 ekor itu belum cukup ya kalau misalkan kita bilang UMR. Nah, 4 ekor ini nanti pada saat pemberian pakan pengaritan itu tidak sehari full. Nah, ini seringnya kita itu ngarit hanya setengah hari. Kalau misalkan pagi ngarit 3 giling karena pakai motor dekat ya, 3 giling, pulang istirahat sebentar terus berangkat lagi, itu jam 12 sudah selesai. Jadi setengah harinya itu masih banyak free. Ini ya kalau misalkan full ngaritnya itu ya hanya setengah hari, 4 ekor. Ini masih memakai sistem pakan full hijauan, full ngarit. Nah, jadi itu sekedar menceritakan pengalaman yang saya alami. Nah, terus bagaimana kalau misalkan nanti kandangnya full? Nah, kita coba masukkan rumusnya ya. Kandangnya full. Sapi 5. Sapi 6. 8 juta. Ini juga sama 150. Presentasenya kita samakan saja 100 ini. Harga jual sama. Nah, kita mendapatkan per bulannya 2.700.000. Kalau misalkan ini 6 ekor ya.
dengan kapasitas kandang full mendapatkan 40 juta per tahun. Nah ini mungkin kalau misalkan 6 ekor ya kalau full ngaret belum seharian full, mungkin 3 kali berangkat. Jadi misalkan pagi ngaret 3 giling, istirahat, berangkat lagi 3 giling lagi, pulang, makan siang, santai-santai agak lama, terus berangkat lagi sampai jam 3. Jam 3 mungkin bisa untuk bersih-bersih kandang, santai-santai lah. Nah ini dengan penghasilan 2.700.000 ini masih tradisional ya. Kita masih belum berbicara nanti output pupuk kandangnya bagaimana, kita olah menjadi pupuk organik apa enggak. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi cukup ya tampilan angka-angka ini barangkali bisa memotivasi. Nah, barangkali bisa memotivasi gambaran bagaimana sih ya beternak sapi dengan sistem pembesaran. Mungkin teman-teman di luar sana punya pengalaman dan punya model yang lebih bagus lagi ya, dan perhitungannya mungkin lebih menguntungkan. Jadi seperti ini, tapi dengan catatan ya, kita sudah memiliki lahan pakan. Jadi kalau lahan pakan kita mencukupi, ya mungkin beternak dengan 6 ekor ini ya masih terjangkau dalam pekerjaan kita satu hari lah ya. Jadi kan banyak, ini saya berbicara di daerah saya. Di daerah saya dengan kondisi alam yang seperti ini juga kebanyakan peternak yang masih tradisional dalam pemberian pakan. Nah ini juga sangat membantu misalkan menambah penghasilan petani untuk sampingan yang mungkin tidak punya modal untuk membeli ternak sendiri, tidak bisa membuat kandang sendiri mungkin karena terbatas modal. Kita bisa memfasilitasi dengan seperti itu ya. Bisa untuk menjadi penghasilan tahunan. Kalau misalkan kita masih bekerja ya, rata-rata petani di sini masih bisa bekerja, misalkan itu kebun atau apalah ya, itu masih bisa memberi pakan 2 sapi, masih bisa memelihara 2 ekor sapi. Jadi lumayan lah untuk penghasilan mungkin tahunan ada. Nah, untuk kapasitas kandang 6 ekor ini saya menghabiskan uang sekitar 15 juta. Nah, jadi mungkin kalau misalkan saya ambil 15 juta ya dalam satu periode masih ada sisa. Kalau misalkan itu saya ternak sendiri, karena saya alhamdulillah punya 1 ekor ya dulunya, jadi yang 1 ekor itu bisa saya buat kandang 1. Nah itu barangkali bisa buat motivasi anak-anak muda zaman sekarang, karena tantangan kita ke depan itu mungkin lebih ke kebutuhan pangan, karena masyarakat Indonesia yang banyak
terus kita juga daging impor. Jadi ini merupakan sebuah peluang usaha ya di bidang peternakan. Nah, ini masih peternak skala tradisional dan skala kecil ya, hanya skala rumahan. Nah, saya belum dan saya tidak memiliki kapasitas untuk berbicara yang modern dan mungkin skalanya lebih besar karena saya tidak memiliki pengalaman. Cuman untuk para peternak pemula, mungkin peternak yang baru akan mencoba beternak sapi, ya ini sekedar referensi dari pengalaman saya pribadi. Baik, saya rasa itu sharing kita kali ini. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti channel saya.